Apa rumah tangga hari ini cukup dengan suami yang romantis? Dengar. Rumah tangga ayeuna butuh doa geblek doa setekanan duit. Ya tapi setelah dipikir-pikir memang duit juga duit itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya duit, dan perlu saya sampaikan malam ini untuk bapak-bapakku yang ganteng-ganteng, bapak harus tahu. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis wallahu a'lam bi muradih. Pengatur waktu, pemindah acara yang Aa cintai, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bil khusus saha dari itu pokoknya kabeh lah, para kiai, guru-guru urang anu aya di kampung Banua, semoga para ulama, para kiai Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambah istrinya. Hidup kiai, hidup kiai, hidup santri. Allahu Akbar. Kakara umur-umuran ceramah aing suguhan jukut. Kumaha daraman sadayana calon-calon penghuni surga. Garelis sawareh. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Juga qori kita yang barusan membacakan ayat suci Al-Quran, yang malam ini mau OTW katanya, mau balik beres tugasnya, mudah-mudahan diselamatkan di jalannya. Oke, terima kasih banyak teruntuk para panitia yang luar biasa malam ini mengumpulkan masa. Kalau bukan karena cinta kepada Nabi, gak mungkin kita hadir ke tempat ini, betul? Kalau bukan karena cinta dan syafaat Nabi, gak mungkin jauh-jauh ke dia. Cinta kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, mengapa ini? Oleh karena itu saya mohon untuk memberikan apresiasi, tepuk tangan untuk para panitia kita malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan hadir kolot budak lelaki awewe bingkom biacah bimimin bititin biiroh mang adam mang abbas mang apur kabeh sing bahagia. Ahmad ya habibi. Kurang tarik. Ngomong sih ngomong. Ahmad ya habibi, habibi salam. Habibi, tapi benar alaika ke benar. Salam alaika. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat wa hadal matlabi antal murtaja yaum az-zihar.
حبيبنا لك الشان يا رسول يا نبي يا رسول يا نبي لك الشفاعة يا نبي اللهم صل وسلم. Apa? Malam ini bahagia guys. Walaupun perjalanan subhanallah. Untung yang mau mobil bedul. Carano. Nu patwal mah nu komandan. Kudu nama penting ieu teh ka Garut. Ngan eueuh acara. Naon atuh mending ka dieu. Ka dieu mah loba do. Gulur astagfirullah. Maksud kamu apa? Duit. Aku ini saudaramu sayang. Asalnya kita nggak kenal bah, tapi malam ini kau dan aku sudah berubah menjadi kita. Ada satu kalimat yang menyatukan hati malam ini. La ilaha illallah Muhammadur siap bela Rasulullah, siap bela Rasulullah. Takbir. Sallu ala Muhammad. Benar. Lamun isu pageto jelema geblek ngaku nabi bade percaya moal. Bade di kumaha. Tidak ada nabi terakhir, rasul terakhir, dialah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh aku datang ke sini karena menahan rindu kepada jamaah. Apalah artinya diri ini tanpa abah, tanpa umi, teteh, uas, kabeh. Aku berharga ada kamu di hadapanku. Walaupun tabligh akbar yang datang kiai kondang, jamaah eueuh. Erek jaramahan saha. Bener teu? Itu kiai cacalabakan di dieu. Saudara-saudara, jamaah ceuk nu lewat, ji cager. Gak bisa begitu. Hidup saling membutuhkan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Miskin atau tinggi atau semuanya sama. Kurang tarik kapan tulah. Saudara Muhammad, alhamdulillah malam ini perjalanan diberikan kelancaran. Tadi pagi jam 9 saya ngisi ceramah di Cilaku, Cianjur. Begitu dilihat Google Map itu ke sini 12 jam. Allahu Akbar, aing nepi jam sabaraha. Pas begitu selesai ceramah, datang teman yang tugas di Kapolres Cianjur. Mau ceramah kemana lagi? Kemana? Loh, ini kan sudah jam 11, ya udah, saya kawal di Patwal sampai masuk tol Ciawi. Alhamdulillah, wih, 1 jam. Begitu keluar tol Serang Timur, kebetulan saya punya teman di Baros, komandan juga polisi. Saya telepon, ngawan, ke Uyun, jauh, aduli. Aku gak sanggup lagi menahan rindu kepada jamaah. Tolong antarkan aku. Begitu nyampe jalan eta yang betul,
asalnya jadi. Kamu tahu nggak? Aku tuh dari tadi nggak enak makan, cuman mandi aja. Yang aku bayangkan itu, ya Allah, jamaah ayak mual. Ternyata calon-calon penghuni surga, umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir malam ini. Alhamdulillah. Khair. Selamat jalan sayang. Hati-hati. Ya. Dus mana dus? Kita wadah dodongkan. Gitu. Malam ini kita berbahagia karena malam ini kita diberikan kesempatan bisa duduk untuk mengagungkan satu nama yang termulia, gantin saja, terhebat, teragung. Dialah Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Nabi orang sadayana, Muhammad jenengan, Arab Quraisynya bangsa, di Mekah tempat lahir Raden Abdullah, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, putri anak-anak. Tarik kolot bojong kasut, ke pasar mawalan catang, beki kolot beki ngaco, mung sholat salawe mandua, mobil sedan jet na hejo, awewe zaman ayeuna bisa dan bisa. Tenang. Sayangku, cintaku, kamu harus bisa ngejo. Bisa, Mama? Terima kasih. Apa rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang tampan? Apa rumah tangga hari ini cukup dengan suami yang romantis? Rumah tangga ayeuna butuh doa geblek doa setekan duit. Ya tapi setelah dipikir-pikir memang duit juga duit itu tidak dibawa mati. Tapi kalau tidak punya duit, dan perlu saya sampaikan malam ini untuk bapak-bapakku yang ganteng-ganteng, bapak harus tahu cantik itu butuh modal, Pak. Benar tak? Oh, tenang. Goreng alus pamajikan saha nu kasebut? Eta istrina sahanya. Subhanallah. Kurus. Gede. Juga tabungkas. Oh, eta mah istrina kiai. Pantes. Ngadahar berkat meureun. Eta hiji deui istrina saha meuni guru. Pak RT. Mana BRT aya? Gede apa guru?
Hah? Oh, nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Abah bahagia tuh, Abah? Tiasa hadir ke dia bahagia tuh. Mama bahagia tiasa hadir? Kenapa bahagia? Karena maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal aya urang upami teu aya Kangjeng. Laulaka lamma khalaqtul aflaq. Allah tidak akan menjadikan dunia dan isinya kalau tidak diciptakannya nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam Jumat yang berbahagia ini, mari kita menggali apa can balik dua puting ke balik di dia maluin daripada teras ke Cikampek. Rindu jadi ini sama malam Jumat. Karena dengan lahirnya Rasulullah itu menjadikan rahmat bagi seluruh alam. Mari kita menggali siapa dan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW agar anak-anak kita lebih mengidolakan Nabi Muhammad ketimbang artis Korea. Tidak ada idola yang terbaik kecuali junjunan kita Nabi Muhammad. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul 571 Masehi. Di malam kelahirannya berbagai kemuliaan dan keajaiban. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang pertama, rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidi. Di malam kelahiran Nabi, burung-burung bernyanyi menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk Allah di darat, di laut, di udara bertasbih mengagungkan asma Allah, gembira dengan lahirnya baginda Muhammad. Beda aja orang. Orang mah di malam lahir lain burung yang bernyanyi, tapi anjing bebaung. Yang kedua, di malam kelahiran Nabi, kota Mekah yang gelap berubah menjadi terang. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Engkau cahaya di atas cahaya. Beda aja kurang. Di malam kelahiran orang dia, lampu hurung ngaradak mati lampu. Bidan riweuh neangan hulu orok. Mana cenah hulu orok mana? Tadi belah dia cenah. Gek hulu orok bapak. Bidan kaget. Ini kunaon hulu orok jadi leutik. Oh prematur. Tapi di bedol ngejepret. Beda. Nabi Muhammad lahir ke dunia yang jadi bidannya bidadari. Beda aja ulang. Bingkong. Itulah salah satu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian usia 25 tahun Nabi mempersunting seorang wanita mulia, wanita terhormat, wanita kaya, cantik, janda. Kaya, dialah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti binti. Emang jawab binti Akud. Oh, ngaran Arab kok. Oh, Khadijah binti Khuwailid. Saha umi mama? Khuwailid. Ingat. Khadijah binti lain Khalid, Khuwailid. Waktu nikah Siti Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Oke. Tapi walaupun usianya 40 tahun, kecantikan Siti Khadijah mengalahkan wanita umur 17 tahun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayat di dia modal kita. Wow.
wah. Di urang mah 30 tahun gerungkan. Akibat kurang mod. Tuh moal sarua make up 2 juta jeung 1.200. Nu 2 juta mah glowing. Anu 1.200 nyerabung ngepul atel dicium teh bedak pipa. Makanya kalau abah sayang sama istri mun nyaah ka pamajikan modalan saminggu sakali sana indit ka sablon. Eta berhias perlu untuk gairah, akhlak mulia hiasan yang utama, tak guna harta benda kalau jadi neraka, tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Coba pilih ke bapak, Pak. Gue potong tadi, Pak. Ngomong itu. Pilih ke bapak. Mending boga istri gelis tapi bodegong, mending boga istri genek tapi soleha. Kalau menurut AA sih nggak apa-apa genek juga, yang penting soleh. Mama mau nggak punya suami jangkung gede ganteng duitnya banyak, mau tak? Barang apa ya? Jadi kebahagiaan itu bukan di duit, di hati, betul? Dunia mau dibawa paeh, mohon. Rumah gedong 2 lantai dikubur, milu dikubur mah. Mobil mewah nu can lunas, milu dikubur. Istri milu dikubur. Yang dulu pernah berjanji di bawah pohon jauh, sungguh aku gak bisa hidup tanpamu. Hoak. Hanya amal yang akan menemani kita di alam barzakh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Bapak RT mati, ada pemajikan, Bapak RW mati, lurah mati, kiai mati. Mudah-mudahan tiap tahun siapa Eka kiai meni eueuh nyaah-nyaahna wafat khusus yang kiai. Nanti kalau dengar kabar AA sudah wafat, kirim Fatihah sekali supaya abdi wafat husnul khotimah. Lah yeuna amin amin. Oke. Di dunia mah teu aya jalmi gagah leres gitu. Di dunia teu aya jalmi, di balik kehebatan pasti ada kekurangan. Walaupun preman, anti tembak, anti senjata, anti peluru, kumisna gede, tatona rumah, lah dia cak-cak, lah dia Nabuja Doraemon, Nabuja Upin Ipin, ya diberi asup angin mah leweh. Kalau begitu jawab yang kompak, siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Allahu Akbar. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah
dan tempat meminta. Katakan Allah itu satu. Semua. La ilaha illallah. Tiada Tuhan. Mudah-mudahan ketika kita wafat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Anak kurang sing saroleh. Para tayo. Yang abadi itu cuma 3. Sodakoh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Ya da'ullah, doa anak-anak soleh. Boga anak soleh mama, ya Allah, karasa ku abdi ayeuna. Ngadidik anak teh hese. Bener teu bah? Nyieuna hese. Ngadidikna leuwih. Leuwih hese. Allah, budak ayeuna beda jeung baheula. Budak ayeuna mah pasti beda. Budak ayeuna beda jeung budak baheula. Lu baheula sekolah. Kata cerdas ya. Maksud aing gitu maksudnya. Terima kasih. Boga anak 3 kabeh bisa ngaji Quran seneng teu? Amin. Nu pangageungna jadi tentara. Apa dia? Kedua jadi bidan, maka 3 jadi santri. Jadi komplit paket komplit. Keamanan, kesehatan, kemautan. Komplit kabeh. Engke teh nanti itu umi sekarat, nanti abah sekarat, anak 3 anana datang ngaji Quran. Bahagia tuh umi. Menjadi tentara, mau dia. Saudara-saudara, saya perintahkan semua baca Quran. Yang tidak baca saya tembak satu-satu. Ngaji kabeh sieun. Datang dia jadi bidan, mau jarum suntik. Ngomong ke mana? Mak, abdi hampura, mak tong ngemutan sawah. Ulah ngemutan mobil. Wios kamu abdi. Iluna hudang deui. Teu jadi paehna oge. Datang ka 3 nu jadi santri. Hidup santri. Hidup santri. Allahu Akbar. Celi indung di deketan. Ma, tuturkeun abdi, ma. Tuturkeun abdi, ma. Tuturkeun abdi. Indung mah kesah. Dikenuna sing jelas aji kemana. Tahlil mak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbahagialah bapak ibu yang punya anak di pondok pesantren. Mama harus bahagia kalau punya anak jadi santri. Mama harus bangga kalau punya anak perawan dilamar tuh. Berkah, Mitoha korep rukiah. Pemajikan cerewet adana. Pokoknya is the best. Ngeunah sabab santri teh calon kiai. Santri teh calon kiai. Nyah ke kiai. Butuh ke kiai. Oh iya. Tengah penting anu edan kasurupan saha di teh. Oke. Tengah penting anu ngajurut teu bejel-bejel saha di teh. Kita jawab kiai goblok. Wah bisa. Yang pegat lorok. Cuma abdi pesen ka warga jamaah nu balager nu saroleh nu gadelis nu karasep. Upaminya ka kiai nya ya. Di mana boga milik sing inget ka kiai. Eta ge inget mah inget. Teu cukup ku inget. Panggil jeung Ustaz Jakaria tanya. Tad, boga beas teh. Henteu. Kumaha deh? Sami abdi ge henteu. Cicing
Aduh, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dari semua aspek kehidupan. Mau bicara apa? Sebagai pemuda, beliau punya gelar Al-Amin, pemuda yang dapat dipercaya. Sebagai pemimpin negara, beliau pemimpin yang bijaksana. Sebagai panglima perang, 360 kali perang, Nabi belum pernah kalah, saudara-saudara. Subhanallah. Bayangkan, ratusan kali perang, Nabi tampil paling depan, menghunus pedang yang kita kenal Zulfikar. Itu nama pedang Nabi Muhammad yang diberikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ngaranna teh Zulfikar, orang memanggilku Zulfikar, itulah sebagai pendaiku tempuh hidup ini, menghibur hati yang sedang sedih, menghibur hati yang sedih. Tang 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 tang. Zulfikar adalah pedang Nabi kita Muhammad, dan pedang itu hari ini disimpan di daerah Turki, di Museum Topkapi. Nanti mama bapak kalau umroh mampir ke Topkapi, ke Turki, di situ ada pedang Zulfikar. Pernah ke Turki? Can? Turki teh lamun ti Panimbang mah lurus, Tanjung Lesung belok kiri. Sebagai suami, subhanallah, bapak harus tahu, tidak ada suami seromantis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suami sehebat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, Ibu, istri Nabi berapa semuanya? Berapa ratingnya? Istri Nabi itu 11. Dalam kitab Sirah Nabawiyah 9. Dalam tafsir Al-Munir 11. Kak kita 11. Ibu jawab 11. Loba apa saeutik? Loba. Seueur salit. Saeutik. Nabi Sulaiman istrina 1000. 1000 banyak apa sedikit? Sedikit. Nabi Daud dilure. Bayangkan, karena waktu itu belum disempurna. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi memberikan ultimatum. Apa kata Nabi? An-nisa imadul bila, wanita adalah tiangnya negara. Diangkat derajat kaum wanita oleh Nabi SAW. Sebelum Nabi lahir, wanita harganya murah, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Ibu baca sejarah zaman jahiliyah, apabila lahir bayi perempuan pasti dikubur hidup-hidup. Waktu zaman, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur anak bayi perempuan ketika dia belum masuk Islam. Nabi diangkat menjadi Rasul. Apa kata Nabi? Hormati wanita, cintai wanita, karena mereka kita ada. Betul? Kamu bisa awewe maci menjed di urus but. Lu wajib nengan duit, bah? Kata mama teh kan pengen bantu suami, boleh nggak? Boleh, dengan syarat suami ridho. Cuma yang penting anak-anaknya ini para tayo. Jadi jangan begini, suaminya sibuk ke laut, awena sibuk ke laut, kabeh ke laut. Anak gak ada yang ngurus, gak ada yang ngedidik, betul? Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Ratu, patut ke ratu. Ratu dalam rumah. Kalau wanita juga sibuk, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka binal, bukan salah mereka kalau tidak bermoral.
bukan hanya pakaian, bukan hanya makan. Yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Pan asli lah gitu. Jadi anak yang lebih dibutuhkan cinta dan kasih. Berikan kasih sayang, berikan susu untuk anak, ASI, air tutup, kalau diganti ke sapi, ikan budak, nah juga, ceng, sholat, ngaji, main game, makna sapi, subhanallah, mama sing sehat. Corona ayah ke dia. Alhamdulillah. Gara-gara si eta teh 2 tahun aing ngahulang. Ngondang nu paeh Ringus. Ayo nangis aman, pokoknya jaga diri baik-baik. Aku nggak mau dengar abah sakit. Mama harus sehat. Atau lamun jamaah gering, aing sahan wadengekeun. Aku ada karena engkau ada. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan masuk surga. Ayah nggak surga? Agak itu lah. Itu mungkin upaya lah. Alam barzah itu hak, surga neraka hak, siksa kubur hak, nikmat kubur hak. Di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ketika nanti kita masuk liang lahat, sang malaikat Mungkar Nakir datang memberikan pertanyaan, Marabuka, siapa Tuhan? Bagi orang saleh, cara abah, cara mama akan menjawab dengan lisan yang fasih, Rabbunallah, Tuhanku adalah. Tapi bagi mereka orang durhaka, sholat, tilok, ngaji, ke masjid, berjamaah, muludan, pakai celana, sudah jauh. Pak, umat dengan masjid ibarat ikan dengan air. Jelas? Umat dengan masjid ibarat ikan dengan, nggak bisa dipisahkan. Kalau ada ikan jauh dari air, namanya ikan momodar. Kalau umat jauh dengan masjid, jiwanya yang mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya hidup, itu bangke jalan-jalan. Sholat itu wajib, hukumnya. Aku percaya mama, abah sudah istiqomah dengan sholat yang 5 waktu. Tinggal ditambah sholat sunnah, duhana, tahajudna. Osok kurang penting. Haji. Sholat ki. Haji baris ki. Onten ngisang heula. Ngisang heula. Beda ngisang lalaki jeung beda. Kita ini beda, kamu mah makhluk halus. Lain jurik lain. Awewe mah kulitna beda, bajuna beda, suarana beda, lempangna beda, kiihna beda. Apa bisa awe kiih dina botol? Kalaupun dipaksakan awer-aweran. Beda jeung lalaki, lalaki mah sultan. Sultan mah boys. Lalaki mah di tukangan diberi panggung gak jadi lalaki mah. Culak. Aman cenah ya. Tolongkeun heula. Memang ngisang teh sok disintret nih lalaki mah. Bad. Jang lalaki cai sakit cukup. Mahi. Bahkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, cai bisa pakai daun basah. Asal ulah daun pulus. Sok awewe bah mahi cai sakit. Sakumaha mi?
Ember. Sabab istri malain disin dicabok. Kata ibu-ibu, ama sok tahu lain sok tahu, aing sok nganter. Membalik calamah kan buka pemajikan teh awewe. Ayah, iya sayang, antar dong. Ayo jadi. Tapi ente iluk aja ron, dengekeun ti luar. Oh gitu. Kunaon aing jadi power. Meni kenceng atuh bah. Gaplo. Eta lamun sakali ki 10 kali nyabok. Sapoe sapeting 5 kali ki, 5 dikali 10 sama dengan pantas bareng. Kajen kembali lu penting bersih berkah timbangan sholat urang moal ditarima lamun dina awak mawan najis kabagi hiji heula atuh hiji mugalaboh najis kudu 2 itu mutawasit poh 3 mukhafafah. Saya kasih contoh, Umi mau sholat di mukena di sarung ada cai kiih bapana poho teka cuci maju sholat jadi itu sholatnya jadi sholat nama jadinya jadi ngan moal sah naon sabab najis. Abah sholat ke sholat make calana batal teh batal keur sholat makana ngaji wangi naon di dia pengawasan. Oh malam enjing berarti. Alhamdulillah pinuhan. Hadirin hadirat rahimakumullah, memperingati kelahiran Nabi untuk lebih menambah kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka, tak sayang maka, tak cinta maka, tak taat. Sementara ada perintah dari Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau Anda cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Nabi. Kalau cinta kepada Nabi, wajib cinta kepada penerus lidah Rasulullah, para ulama, para kiai, para habaib sebagai penyambung lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jaga sing tiasa kapendak sareng Rasulullah. Subhanallah Pak, cinta kita ini luar biasa. Cinta kita lebih romantis daripada film Korea. Cinta kita lebih romantis daripada film India. Bayangkan saja, apakah yang hadir malam ini pernah ketemu langsung dengan Rasulullah? Apakah yang hadir malam ini pernah mendengar suara Rasulullah? Wallahi boro-boro kapanggih teu ngimpi-ngimpi acan. Urang mah hese. Lajeng ngimpi di urang anjing. Mau mimpi ketemu Rasulullah? Ada 2 syaratnya. 1, menjaga wudhu. Menjaga batal wudhu. Yang kedua, sering baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Bulan Maulid perbanyak baca sholawat. Nidurin anak baca, nidurin suami. Mama
Kalau mamah bangun tengah malam sebelum ke air, bangunin dulu suaminya, ayahnya bangunin dulu. Memeh dihudangkeun, tetep pamenteuna deuleu beungeutna. Kata mamah, ya Allah, ayah. Dulu kau sangat tampan saya. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Enggak apa-apa, aku tetap mencintaimu. Iya, pahit. Mama sayang sama abah? Wah, sayang. Oh iya dong, hidup itu harus saling menyayangi. Karena hidup saling membutuhkan. Istri butuh suami, suami butuh bah. Cobaan, ajaran ku abah, sholat ti penting, dimakmuman kudu jadi istri. Subhanallah, saya rasakan sendiri beda ketika sholat di masjid yang komat santri Allahu Akbar biasa aja. Tapi ketika di belakang tengah malam yang komat istri kita Allahu Akbar. Bayangkan mama komat menjikan komat Allahu Akbar Allahu Akbar. Anjir. Beda. Mudah-mudahan mamah jadi wanita-wanita solehah. Setiap makene tungtungna makene coba dengarkan lah. Setiap keindahan bisa? Nah. Setiap perhiasan hanya istri, perhiasan terindah. Amin. Ada 5 ciri istri solehah. 1, sholat 5. Mama sudah istiqomah dalam sholat 5 waktu. Insya mudah-mudahan kuala didoakeun. Memeh maut sing aya nasib bisa sholat di Masjidil Haram. Memeh maut abah mamah sing aya nasib sholat di Madinah. Sing aya nasib sholat payunan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong ka ditu. Geus daftar. Saya mau daftar ke Gusti Hudang tip Apan abdin maranda. Aya randa aya khusus randa sing rajin sholat duha. Sebab dalam sholat duha itu ada doa yang luar biasa. Allahumma in kana rizki bisama fa'anzilhu. Benar tuh. Ya Allah, kalau rezekiku masih di atas, turunkan. Non bedana jeung salaki suami teh rezeki minta. Ya Allah, lamun calon salaki masih di luhur, ragakeun. Warobas. Salat 5 di Binua. Cibanua. Di Cibanua di masjid. Di masjid Jami di dia lamun musim taraweh bulan Ramadan imam nularis nu gancang nu laut. Nu gancang nu laut. Sarua. Di Sukabumi ge aya aturan taraweh di heula jadwal imam. Imam bagian saya cina Ustad Ngkos. Wah lila balik giliran imam anak muda syok pinuh masjid beres taraweh aki-aki 5an digotong. Makanya saya doakan mudah-mudahan sebelum wafat mamah bisa taraweh di Masjid Nabawi
Abah di Masjid Haram di ditu mah sholat subuh ge 2 rakaat di ditu oh sarua nyawa ieu ngan bacaan anak beda. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Da rencang mah kuat nangis digigit begitu dengar suara imam. Beres salat ditanya ke aing, "Siapa nama weh tadi inget dosa?" "Ruku." Wah, sedih aing itu bisa kan itu 2 tahun tuh bisa indit. Aju biasa tiap tahun bawa jamaah ka ditu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng pun paman Kiai Haji Asep Mubarok tiap tahun ka ditu luar biasa. 2 tahun itu bisa ka ditu 2 tahun. Mudah-mudahan tahun ini ibadah haji mulai normal kembali, amin. Kemarin lihat berita di Pacebook, jamaah sudah boleh megang Ka'bah, jamaah sudah bebas tawaf di Masjidil Haram. Alhamdulillah. Berangkat. Tadi itu insya. Yang kedua, ciri wanita salehah puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau dipandang oleh suami tah nu karasep eta beungeut. Kalau suami lagi mandang, coba semail. Mun salaki keur nempo teh kita wajahna teh. Senyum. Di masalaki nempo disentak. Nah, udahlah dulu. Jangan begitu. Apa itu dulu? Yang keempat, kalau diperintah nurut. Mama. Ini kan malam Jumat, Mama. Kata Mama, nah emang malam Jumat. Ini malam uka-uka, Mama. Uka-uka, ya. Uka aju. Uka cingan. Asia, itu. Ini suami nengus ngedeheman bar tengah-tengah kita. Bapak batuk lain. Beli obat atau beli obat? Harus paham dengan bahasa suami ya. Yang kelima, kalau suami tidak ada di room, Mama harus bisa menjaga kehormatan diri dan menjaga harta suami. Gampang? Kudu inget kerahayangna baheula. Oh, ada tuh cara kerbobogohan. Nabahnya, kerbobogohan mah kumaha ngomongna. Cuma sayangku di dunia, cuma cintaku di dunia, tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini, tanpa kamu sunyi ku rasa. Terbobogohan. Malam minggu apel, tegablek baju nginyum jas, maka dasi bahanap sepatu bot. Sungguh hujan. Begitu nyampe ke rumah pacar, der disuguhan kulub nog, tumalak bak bateng, nahan hit, dikaburung isin. Cok lalaki nak sayang, minggu depan mah kita ketemu di laut aja jangan di sini. Oke, ketemuan di pantai.
awalnya ti sorodot. Tahu mama ti sorodot? Dijalikeun. Pas ditolongan. Sini tangannya saya. Aku nggak rela kau jatuh di sini. Harusnya kau jatuh di hatiku. So, kes buka budak 7. Apakah masih seperti itu? Wow. Ini keundangan budak 7 ilu kabeh. Budak tiheula. Tuturkeun popon. Makna di tukang jauh memakai selop jangkung. Jalan leur licin, lesan, sorot, bu. Jawab, lamun umi labu hareupeun salah ditulu ngan dicarekan. Pasti balik salah kita bari molotov. Dulu jangan cek aing tahu berubah nu abadi mata ieu tah anak anu soleh yad'ullah. Maka didik anak-anak kita supaya kenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya, agar ketika mati meninggalkan keturunan yang soleh dan soleh. Bapak Ibu hadirin, di belakang ada tulisan lagu porsi mantap ya. Kemahalan yang kiai mau mobil kuda tadi. Ikatan Remaja Masjid Jami Kampung Cibinua memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mubalig aing kori wis balik tadi. Mari kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun. Karena Rasul mencintai kita pun lebih dari apapun. Nabi lahir ke dunia yang dipanggil ummati, Nabi wafat yang dikhawatirkan ummati, Nabi bangkit dari kematian yang ditanyakan ummati, dan Nabi masuk surga yang dicari ummati. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alangkah bahagia hati ini ketika kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun Umi bukan istri kiai, bukan istri nabi, bukan istri wali, tapi Umi berhak ketemu dengan istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Makanya harus tahu bagaimana akhlak Siti Khadijah, bagaimana akhlak Siti Aisyah, bagaimana kalau dipanggil sama suami. Nah, dengerin siapa? Itu Rasul kalau manggil gimana Pak? Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipinya Siti Khadijah itu putih campur merah, pink. Putih campur pink berarti. Maka Nabi manggil ya Khumairah, ya Khumairah, ya pini, ya bahasa Arab, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Maka istrinya pun menjawab, labbaik ya Rasulullah, ada apa cintaku sayangku? Rek nanya, di dia ayat nusok manggil-manggil ngaran ka salaki, nusok manggil-manggil ngaran ka pamajikan ayat, ganti panggilan anak pemajikan anak itu panggilan anak beb ya mas suamina di warung keur ngopi tarojol pemajikan anak cek pemajikan teh abas balik cek abas gandeng kom budaknya jadi baskop ulah. Tapi memang panggilan tergantung bebengetan. Oh iya dong. Pantes teh manggil papi, manggil mami, mun salakina cager. Tukang kantor, jaro, camat, naik mobil turun, lurah bisa lah. Papi kemana? Hari ini kan papi ada meeting Zoom sayang, virtual di kantor. Doain ya. Siap, hati-hati. Pantas. So, tukang kaseran, tukang kasawah,
tukang kakebon, suki-suk ngariung di dapur, torojol salaki nama ngul pacul, cek pamajikan aku, papi mau kemana sih? Hari ini kan papi mau maju. Hari jep suaminya itu mami udah rapi mau shopping ya? Oh enggak. Hari ini kan mami janjian sama teman-teman mau ngalah tutut. Bagaimana Rasulullah memanggil Siti Khadijah? Ya Humairah, sayangku, cintaku. Nabi Muhammad tidur di paha istri tercinta. Bah, lamun abah yang ngikuti sunnah Rasulullah, lain nyandung baik lain. Salah satu sunnah Rasulullah selalu tidur di paha istri tercinta. Ih, ibadah isukan salaki balik ti laut goroan ku ibu ku mama ayah sini nah bapak Rasul begitu kalau Nabi pulang dakwah, Nabi capek, lelah, letih, les ngantun itu Nabi pulang ke rumah. Ya Humairah, bolehkah aku tidur di pangkuanmu? Kata Siti Khadijah, lebih baik ya Habib Allah. Dengan senang hati sayangku, Nabi tidur di paha Siti Khadijah. Siti Khadijah menangis Pak. Siti Khadijah menangis. Air mata jatuh ke pipi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun dari tidur. Ya Humairah, kenapa kau menangis sayang? Apa kau menyesal menikah denganku? Aku tahu dulu engkau wanita terhor, wanita kaya, saudagar kaya. Setengah kota Mekah milik Siti Khadijah ketika sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir hayat Siti Khadijah tak satu pun permata emas yang menempel di jarinya, tidak satu pun pakaian mahal yang menempel di kulitnya. Semuanya habis dipakai berjuang oleh suami tercinta menegakkan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Nabi pun tersenyum. Kamu nyesal sayang? Kata Siti Khadijah, enggak ya Rasulullah, aku enggak nyesal. Kenapa nangis? Aku menangis bahagia ya Rasulullah. Di dunia ini banyak sekali wanita cantik, tapi engkau memilihku untuk mendampingi perjuanganmu. Doakan aku ya Rasulullah. Nabi Muhammad mengangkatkan tangan, Pak. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, tidak ada wanita yang masuk surga kecuali Siti Khadijah sudah berada di dalamnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Maka ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, Nabi tidak langsung menikah ibu. Nabi menduda selama 3 tahun. Setiap hari memanggil-manggil Siti Khadijah, setiap saat merindukan Siti Khadijah. Ku menangis, menangisku karena ku bersedih. Mau tidur, mau makan, mau apapun, ya Bang Rasul sedih nanti Rasul, ya istriku. Sehingga Nabi dihibur Pak. Didatangkan potok dalam mimpi wanita cantik usia 17 tahun. Dia adalah Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Padahal waktu itu Siti Aisyah masih 9 tahun. Usianya masih 9, tapi dihadirkan dalam mimpi Rasulullah di saat usia 17 tahun. Nabi mulai bisa gairah kembali. Ku rindu gayamu ketika bermanja. Wah, bukan pokoknya Nabi mulai bahagia lagi. Nikah dengan Siti Aisyah. Satu malam Nabi tidur dengan Siti. Dalam
tidur mimpi ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Karena rindu Pak, dipanggil-panggil nama Siti Khadijah. Padahal dalam mimpi kata Nabi, ya Khumairah, Khadijah, aku rindu berjumpa. Itu Siti Aisyah digigir, tahu digigir? Di pinggir, merah wajahnya, cemburu, tapi itu langsung nyekek. Istri Nabi, istri. Pagi-pagi baru lapor, kata Siti Aisyah begini, ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, mau bertanya apa? Maafkan dinda kalau aku lancang bertanya kepadamu. Malam tadi kau tidur denganku, kau memanggil-manggil Siti. Aku cemburu. Ceritakan kepadaku apa kelebihan Siti Khadijah, apa kehebatan Siti Khadijah sehingga engkau tidak bisa melupakan Siti. Katakan ya Rasulullah. Nabi pun menjawab, ya Khumairah, salahkah aku merindukan wanita mulia? Siti Khadijah wanita mulia, hartanya habis, kehormatannya habis. Di akhir hayatnya tak punya dan tidak meninggalkan harta. Semua habis dipakai berjuang untukku dan umatku. Salahkah aku merindukan wanita mulia sepertinya? Enggak. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukan itu maksudku. Maafkan kalau aku lancang. Doakan aku ya Rasulullah agar aku masuk surga, agar aku bisa menemani Khadijah di surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok pemajikan orang. Tengah penting nyare jeung pamajikan, mimpi kapanggih jeung mantan. Dipanggil namanya sama abah, itu di mana kau berada? Kira-kira ya pamajikan kadang-kadang dicium apa dicekek? Wah, balik merejat pamajikan. Oh, beda kelas, beda kualitas. Muhammadun basyarun wa laysa kal. Nabi Muhammad manusia tapi nya luar. Ibarat batu permata, ibu-ibu batu bata, ibu-ibu batu bata. Kalau mamah mau jadi syaratnya ada 2. Mau tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Kalau mamah mau jadi permata di mata suami, permata di mata Allah, syaratnya ada 2. Mau tahu nggak? 1. Dandan untuk suami. Saya sesuai dengan modal. Terutama malam Jumat. Datang malam Jumat teh, minta pakai parfum. Yang kedua, kalau mamah mau jadi permata di mata suami, di mata Allah, coba tawarkan dirimu kepada suami. Masuk? Ajib. Masuk? Ini kenapa pengakuan beda-beda? Qala Rasulullah
Barang siapa wanita berdandan untuk suami pada malam hari, maka itu wanita lebih utama ketimbang sholat sunnah 40 rakaat. Tuh pahalanya gede. Yang kedua, barang siapa wanita menawarkan diri kepada suami, maka dia diampunkan dosanya oleh Allah sampai datang waktu subuh. Sabalikna, siapa wanita yang menolak keinginan suami di malam hari, ngal penting, maka itu wanita dilaknat oleh Allah sampai datang waktu subuh. Nah, mending dilaknat, mending dihampura dosa. Tawar. Dah gampang atuh. Ya kalau ditawarkan itu pahalanya mamah dapat banyak. Nah, suami lagi nongkrong di meja, di kursi lagi ngopi, samperkeun ke mamah kita. Kita Retma. Kata suaminya, naon? Iya mau penghanut. Menang nyukur tadi. Tapi sok anu aliman. Bener temi. Mus kurang mus dangdan, mus wah. Mus kayak smackdown mus naon. Suamina malas. Kumaha carana? Tarik leungeunna. Bawa ke kamar. Nangis di kamar mah daek teh. Tarik ke mama. Kumaha we cara nama yang penting bahagia masuk surga bareng-bareng. Niku jeung eka salaki ulah sok nempas. Terang nempas. Jadi kalau suami lagi ngomong dengekeun heula. Gitu ya mah. Karena suami sama eta, "Padahal gua kata ya memang orang dia mah kasar nyarios. Tapi boleh jujur nggak? Saya bangga ceramah di Banten, saya bangga ceramah di Ujung Kulon. Walaupun bahasanya kasar, tapi hatinya baik-baik. Soalnya abdi tahadus binikmat bah, nyeun imah, pasantren, masjid, beak kurang lebih 5M di situ. Itu rata-rata duit di Banten. Keliling Serang, Tangerang, Rangkas, Ujung Kulon. Ternyata subhanallah orang dia mah pecinta-pecinta Al-Quran, pecinta-pecinta kiai. Orang dia mah lain ngalam, serius. Orang dia mah lamun ngongkosan kiai jarang nulut. Orang dia lain maksudnya asaku hayang jadi orang dia, asaku hayang jadi orang dia, balagur orang dia. Kita ini sama-sama Sunda tapi beda. Abdi Sukabumi, pun paman Ki Haji Suku Barok Sukabumi asalina, ayeuna di Karawang, Bandung, Sunda, Cianjur, Bogor, tapi beda. Lamun Sunda Bogor masuk dicampur. Sunda Bogor mah, Dede awas kamu jangan ngilu ya. Sunda Bogor. Lamun Sunda di dia mah halusnya. Ujung Kulon mah halus. Dibanding Cisoka mah masih halus di dia. Sok ke Cisoka. Jing.
Akan ibu dia anjing. Astagfirullahaladzim. Dia pembahasannya gitu. Jadi dia mah tadi ngupingkeun nu sambutan ge ketua PHI nya ini halus teh. Oh berarti sami sareng di ditu. Walaupun ada beberapa kata yang kurang dipahami, gak apa-apa. Kita adalah satu. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lamun hirup hayang bahagia berkah selamat dunia akhirat kuncina muliakeun anu jadi indung Bapak. Inung tumurahayu Bapak tangkal kade orang Sunda dengar di bahasa Sunda. Inung tumurahayu Bapak tangkal kayu lain kayu goblok. Indung tumurahayu Bapak tangkal darajat. Indung anu ngandung Bapak anu ngayuga. Indung nu melendung Bapak anu ngompak. Atuh mal aya urang mun eueuh indung. Matak untuk teteh-teteh yang masih gadis. Aya gadis parawan aya? Carilah calon suami seorang satpam. Kenapa satpam? Lain. Perumahan aja dia jaga apalagi kamu. Atau cari calon suami seorang santri walaupun buduk berkah. Cenah santri mah taramak kilok makai celana jero kembali kena diis tuh. Terakhir makai celana jero teh 2004 terakhir. Atuh isuk meuli burit eueuh. Murid meli penting lagi. Begitu mandi dipakai ke baturan perencangan. Nganu aing eta. Lain. Nu aing eta wau atuh ambulan eta cenah. Najis nu manusia gitu. Pokoknya santri maluar berkah. Ada cerita nih, ada cerita lucu. Anak gadis dilamar ku bebeja eta santri teh. Mama, aku dilamar sama siapa? Tapi santri mah tarima nih, tarima. Ari mama tebogan gelar. Neng, kalau seorang profesor dia hanya memiliki satu disiplin ilmu saja. Tapi seorang santri dia punya ilmu akhlak, dia punya ilmu sopan santun, ilmu ngalahkeun jin, ilmu nalukeun mitoha. Segala ilmu aya di santri. Oh gitu ya mah, iya. Tapi mah suka pakai sarung. Sarung itu hanya luarnya saja, dalamnya itu lebih itu lebih spektakuler. Ih mama, tapi nenek nggak suka. Neng, dalamnya santri itu bisa menghasilkan puluhan anak. Makanya suka sohor kiai mah loba anakna. Atuh rek teu loba kumaha teu loba calana. Panggih der bae mah. Bae barok. Umi kalau punya anak 5, ayat bukan anak 5. Tapi semuanya istri ada nggak? Itu berarti punya agen. Boga budak AWKB mak jika boga agen. Lahirkeun, gedekeun, kawinkeun, bawa. Lahirkeun, gedekeun, kawinkeun. Kan beak lu 5 dia. Tinggal duaan. Nini ge. Apa yang dinanti oleh aki-aki dan